mau izin apapun yang penting diberikan sesuai dengan hak kami beribadah di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau kami umat Kristen Aceh Singkil dianggap warga negara Indonesia. Makanya itu sebabnya kenapa kafir nggak bisa masuk. Kenapa? surga. Kenapa? Masih masuk neraka. Kenapa? Ya nggak pernah ibadah, karena nggak ada tempat ibadahnya. Ya kan? Nggak ada ininya. Jadi, welcome back in Hamburger Podcast. Joke is not a crime. Woo! Kita sangat excited. Ya. Ini kita cuma berdua doang. Karena? Ini Jesse nggak ada ini. Padahal ini hari Minggu. Apakah dia lagi di gereja? Kayaknya sih nggak ke gereja juga. Aku nggak percaya dia ke gereja soalnya. Dia nggak ada. Gue ngantin perannya Jess. Gara-gara memang kayaknya Jess lagi bersolidaritas terhadap mungkin ya. Barangkali satu pertanyaan dulu buat kita semua di sini. Kita seneng banget karena kedatangan Hamburger tuh lagi dapat tamu jauh banget dari ujung kulonnya Indonesia. Ujung kulon Indonesia. Ujung barat. Ujung barat. Indonesia. Iya. Indonesia. Ini teman-teman dari Aceh Singkil. Aceh Singkil. Iya. Jesse nggak mungkin ke gereja karena katanya dia bersolidaritas sama teman-teman Aceh Singkil yang nggak bisa ke gereja juga. Betul sekali. Gitu. Jadi musafir. Nah, bukan musafir. Pertanyaannya adalah sebenarnya katanya Indonesia negara yang Bhinneka Tunggal Ika, tapi keberagaman itu berkah atau musibah sebenarnya? Nah, berkah atau musibah nih? Berkah dong. Berkah. Harus jadi berkah. Benar? Harus. Berkah atau musibah, Pak? Berkah. Kalau Kanai? Kalau aku sih berkah. Tapi kalau untuk teman-teman di Aceh Singkil gimana tuh? Ya, bagaimana lah. Aduh, ini ada Patigol Padang namanya. Iya. Tigol Padang dari Aceh, gimana sih? Iya. Bingung aku. Ini gimana Iya. tuh? Kenapa bukan Tigol Aceh? Iya, ya. Mungkin barangkali saya tadinya hamburger ini saya pikir ya saya kenal makanan. Tuh dibalikin tuh. Salah tuh kita yang keliru. Rupanya ingin tahu bagaimana situasi Singkil. Iya, ada Kak Frida juga. Frida nih atau Siska. Bentar. Ini kan ketahuan nih kalau Kak Frida pasti Muslim ya. Iya. Nah, bentar, ini kalau ini dari korban, ini apakah dari pelaku atau gimana? Nggak. Ya, bukan. Kita akan ngomongin soal persoalan rumitnya, susahnya menjalankan hak beragama, khususnya umat Kristen Katolik di Aceh Singkil ya. Iya. Bersama dengan Siska, tokoh perempuan, Iya. mantan anggota DPR, Benar. ya, DPR. dan juga Pak Tigor Padang yang tinggal di Dari Aceh Aceh. Singkil, yang juga salah satu perwakilan FKUB ya Pak ya. Anggota perwakilan FKUB Dari umat Kristen ya. Dari umat Kristen. Tapi emang sebenarnya ada apa di Aceh Singkil? Soalnya Sampai- banyak teman-teman yang saya yakin emang Betul. nggak tahu. Betul. Ya kan? Kita dengar ya. Ada apa, Saya Pak? dengar Pak Padang deh. Nah. Gimana, Pak? Oke, baik teman-teman dari Hamburger ya. Ya saya bagaimanapun bisa perkenalkan secara langsung ya. Nama saya Tigor DL Padang. Tigor dalam nama Sonang Padang. Jadi kalau diartikan nama saya itu ke bahasa Indonesia itu lurus jalan senang begitu. Tapi jangan disalahartikan di jalan. Kalau di jalan kalau kita ambil lurus terus berarti nanti ya ketabrak kan begitu. Karena jalan ada belok-beloknya kan begitu. Kalau tol kan lurus, Pak. Ya baik. Ya terkait ada isu Singkil masalah izin perumahan rumah ibadah di sana. Memang benar di Singkil ini kita juga nggak tahu ya mengungkapkan apa sebenarnya membuat ya kalau sekarang sih ya katakanlah pemerintah Singkil atau Aceh yang belum bisa memberikan izin IMB. Tapi begini saya mulai dari awal dulu kehidupan kami yang ada umat Kristen di Aceh Singkil. Sebenarnya umat Singkil itu adalah kebetulan itu berbatas dengan tanahnya berbatas dengan Sumatera Utara. Jadi kenapa umat Kristen ada di Aceh Singkil itu karena rentannya masuk masyarakat itu dari Sumatera Utara
yang sekarang itu Kabupaten Papua Barat di Singkil. Maka kami jauh sebelum merdeka zaman Belanda sudah ada di Singkil. Nah, termasuk itu di Singkil itu nama-nama daerah di daerah pegunungan itu di bahasa kami suku Papak. Nah, termasuk sungainya, nama kampungnya begitu. Nah, di situ kami sudah beragama dari Sumatera Utara dulu. Ada yang ada Katolik, ada yang Protestan. Nah, dan kami ya membuat rumah ibadah. Kalau dulu kan belum ada SKB 2 Menteri, belum ada peraturan gubernur, belum ada kayak sekarang nih kanun. Jadi di mana kami itu ada, di kampung kami itu yang kami duduki ya kami buat rumah ibadah kami. Tapi rumah ibadah itu pun ya beda lah dengan di sini. Kalau di sana itu kayu, kadang ada bambu. Nah, sering dengan waktu ya adalah peraturan-peraturan ya regulasi sekarang. Di mana dulu di tahun 79 itu adalah konflik pertama tahun 79. Waktu itu saya masih berumur 8 tahun tapi saya sudah 79 ya udah berumur 4 tahun waktu itu sudah merasakan di pengungsian, udah mengungsi pada waktu itu. Nah, konflik ini juga rumah ibadah. Tapi setelah saya besar saya dengar ceritanya antara Muslim dengan Kristen. Kita tidak tahu apa yang diperdebatkan sehingga jadi pengungsian. Nah, rupanya setelah saya besar ya rupanya masalah rumah ibadah. Ya kalau setahu kita sekarang ini, saudara kita umat Muslim itu mengatakan bahwa Aceh ini, Singkil ini adalah Serambi. Serambi Mekah. Serambi Mekah gitu Ya. yang ada aturan Serambinya, ada aturan kanunnya begitu. Nah, cuman setelah itu dibuat perjanjian, timbul lagi permasalahan itu di tahun 2012. Oke. Ya, itu sebagaimana, tapi begini dia. Awal-awalnya kadang-kadang ada juga saudara kita umat Muslim ini berorasi kepada pemerintah bahwa karena sudah ada perjanjian itu tadi yang menyatakan bahwa ada batas-batasan rumah ibadah, kan begitu. Nah, terlihat itu di perjanjian 2001. Di 2001 itu perjanjian dibuat oleh saudara kita, orang tua kita terdahulu bahwa umat Muslim sudah bertoleransi memberikan satu gereja 4 undung-undung. Begitu. Tapi Maksudnya apa maksudnya? Undung-undung itu apa? artinya kalau undung-undung itu seperti dia musola, belum masjid gitu. Kalau di gereja Muslim besar ada beberapa empat. itu dia. Dan itu yang 4 itu ada di 3 kecamatan, 4 kecamatan lah dia. Satu di Danau Paris namanya, di Sempakanan 2, di Suro 2, satu di Sukamakmur. Ya, Gunung itu. Muria. Nah, dengan jarak tempuh yang kadang ada sampai 8 kilo, ada 10 kilo, satu sama yang lain, kan begitu. Nah, ya bagaimanalah umat Kristen ini mau beribadah? Karena begini, di dalam di mana ada rumah ibadah umat Kristen itu di Singkil, itu kami mayoritas. Sepertilah contoh di desa saya, di Legeci namanya. Itu kami ada di situ 131 kakak. Nah, kebetulan saya sih sekretaris di desa ya, di desa itu mengetahui persis. Nah, di situ saudara kami di situ yang ada umat Muslim hanya 6 kakak. Nah, kami dikenakan syarat ini tadi. Syarat pendirian rumah ibadah kalau di SKB 2 Menteri itu 60/90. Kalau di Pergub itu 90/110. Nah, sekarang yang harus dijunjung di Aceh itu menurut Singkil pemerintahan ya. Aceh Singkil ya, Aceh keseluruhan Singkil itu 110/140. Kan bagaimana kami bisa mendapat pendukung? Karena kan disebutkan di dalam kanun itu adalah 150 pengguna, 110 pendukung. 140 pengguna, 110 pendukung. Sementara masyarakat kita Kurang. di 6 kakak, kan nggak bisa dapat. Yang Muslim. Ya, yang Muslim itu udah dibuat lagi itu dari agama lain. Di luar kan, di luar ya. Sudah di kanon disebutkan dari agama lain, Ya, yang agama disebutkan di sana. Nah,
Kan ini udah nggak bisa. Jadi sedangkan ini lebih banyak pengguna. Iya. Jadi kemana beribadahnya? Kan begitu. Jadi inilah menjadi permasalahan-permasalahan tentang rumah ibadah di kita di Singkil sampai sekarang ini. Jadi sebentar. Jadi sebenarnya berapa gereja sekarang yang ada di sana? Kemudian sekarang yang boleh katakanlah masih beroperasi itu berapa dan yang masih ditolak berapa? Kalau gereja dulu itu semuanya sampai sekarang 24. Oh, dulu sampai sekarang? Ya. Nah, terus? Dan yang 24 itu beroperasi, tapi dia beroperasinya di dalam tenda dan terata. 10-nya. 10-nya? Iya, gitu. Oke. Jadi bukan bentuk bangunan. Bukan, Bu. Yang Wah, 10-nya. ya kalau Ibu pernah umpamanya undangan ke satu Pesta-pesta. pesta keluarga gitu pasang terata ya Itulah seperti itu dia. aja. Yang bisa diangkat-angkat. Nah, begitu dia. Mungkin nggak disangkanya itu selebrasi terus gitu, biar senang terus nggak ya? Biar makan-makan terus gitu, nggak ya? Ya, sebenarnya Bu, begini ya, bukan senang ya, bagaimanalah beribadah itu sebenarnya kan perlu ketenangan supaya dia fokus. Jadi kalau sekarang ini kita sedih, kenapa kita sedih? Itu rumah ibadah itu di pinggiran kita buat, ini kampung, kita buat di pinggiran ya kebun lah, kebun masyarakat. Nah kalau dia terbuka ya kita lihatlah sekarang ini kalau beribadah itu kadang Nyamuk. gini, karena di pinggirnya hutan nyamuk, gini Sawit. kita, Pinggir sawit. inilah hasilnya kita. Karena di kami Protestan itu namanya kalau pagi hari Minggu itu ada sekolah minggu anak. Itu kalau pulang dari gereja kadang ada bengkak-bengkak itu, digigit nyamuk ya, di situ. Tapi gini Pak, kayaknya di ajaran Kristen tuh ada Pak, kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan Pak. Oh iya, memang Iya kan? ada. Iya, kalau itu di segi penamparan. Nanti kan Oh digigit nyamuk pipi kiri kasih pipi kanan. Ini Kasih betul, pipi betul, kiri. betul kan, betul. Tapi ini kan beribadah. Oh, Ini beribadah. tampar-tampar. Nyamuk masalahnya. Nyamuk. Ternyata bukan. Kirain ada apa tuh pada merah-merah mukanya kan. Ini ngeri amat ritusnya. Ternyata. Dan sampai sekarang juga penyelesaian itu belum ada membuahkan hasil. Jadi ceritanya begini juga, itu semenjak pasca kerusuhan 2015 itu, karena yang pembongkaran itu sih ya langsung terang-terangan disahkan oleh pemerintahnya, Tahun berapa? bupatinya. 2015. 15. Jadi 2015 Tanggal itu 13 dibongkar ya, Ya. Tanggal sama 13. pemerintah. Kejadiannya tanggal 13. 13 2015. Tanggal siang. Sorry. Tanggal siang ya. Maksudnya. 13 Jadi itu Oktober. pembongkaran itu ya terang-terangan itu Iya. disahkan dan dilakukan oleh Satpol PP itu lengkap semua itu. Berapa yang dibongkar? 10. Oh, 10. Dari 24 10 di Iya. dengan alasan Dengan alasan tidak mempunyai izin. iya. Jadi ya bagaimana sih? Apakah mau menyembah Tuhan ini pun harus Nih. pakai izin ya? saya punya ini dulu sebelum nanti ke kalau sebenarnya kalau saya pikir ini karena bener dikoreksi kalau logika saya keliru. Yang namanya izin itu untuk sesuatu yang boleh atau nggak boleh? Menurut saya izin itu sesuatu yang nggak boleh. Misalkan saya mau nutup jalan untuk buat kitanan anak saya sunatan. Saya izin dulu nih ke Pak RT, ke Pak RW, ke Polsek untuk nutup bentar nih. Kan berarti sesuatu yang nggak boleh. Saya mau masuk sekolah, saya mau bolos, izin dulu nih. Nah sekarang orang beribadah itu harus izin dulu. Emang itu sesuatu yang nggak boleh atau gimana kan, Neng? Jadi saya beribadah itu sesuatu yang nggak boleh, jadi harus izin dulu. Gitu nggak sih? Logikanya gitu nggak sih? Harusnya kan namanya beribadah kan boleh. Ngapain harus izin? Nah, itu saya rasa bermasalahnya itu. Izin pendirian rumah ibadat menurut saya, karena itu sesuatu yang boleh. Berapa Pak tadi Pak angkanya? 140. 40, 110. 110. Dan itu angka ya, maksudnya bukan persentase, bukan rasio ya. Bukan. Itu angka pengguna Nah itu memang orang. itu kan ajaib. Kenapa keluar angka itu? Kenapa Nah, itu. harus angkanya Nah, segitu? mungkin ini Ibu ngerti itu Kalau sebagai Mbak Fir. dulu. Kalau itu sih prosesnya memang tidak ada didiskusikan di DPRK. Oh, nggak Padahal yang pernah. pada saat itu yang berkonflik itu di Aceh Singkil. Lahirnya kanun Aceh, ini kanun provinsi ya. Lahirnya kanun Aceh itu kan karena ada kasus di Singkil. Seharusnya provinsi DPR Aceh itu minimal menanyakan atau kami diundang ke Banda Aceh untuk
yang ini kita atur, yang ini kita atur, ini angkanya, kan begitu. Nah, pada saat itu saya bisa pastikan tidak ada yang diundang. Oh, nggak ada partisipasinya. Nggak ada, maka tiba-tiba datang itu. Angka segitu, kanun itu tiba-tiba 2016 terbit. Apakah ini muncul dari langit gitu? Angkanya aneh banget maksudnya. Kenapa angkanya harus segitu gitu? Kenapa bukan persentase misalnya gitu ya kan? Sehingga kemudian angka itu dia bisa berubah tergantung populasinya berapa gitu. Benar. Ini angka loh. Ini agak ajaib. Apakah itu angka yang akan keluar? Itu angka gacor. Gitu sehingga itu yang dipakai. Dan nambah-nambah gitu loh orang yang. Tapi saya baru tahu beneran. Saya pikir gara-garanya itu nggak dapat izin gara-gara tetangga-tetangganya nggak ngasih izin. Ternyata jumlahnya nggak mencukupi. Saya baru tahu itu. Saya pikir itu nggak dapat tuh angka 110-nya. Ternyata bukan ya. Sepertinya sih Provinsi Aceh tahu benar peta sebaran umat Kristen. Tahu benar. Pasti mungkin seperti di Legece itu hampir semuanya kita bisa bilang 98% ya Pak ya. Seperti di Keras itu di Keras di Kecamatan Suro itu ada tuh, tapi juga nggak memenuhi segitu karena yang Muslim kalau nggak salah ya sekitar angka dari situ 15 kakak ya paling ya Pak. Ada ukuran lagi hanya 1 kakak, makanya agak-agak sedikit bingung ya kita kenapa angka itu keluar dan itu tidak dikonsultasikan pada saat itu ke kita, tidak dimintai pendapat. Ya padahal yang dulu ada komplek itu disingkil. Ya. Kita nggak dimintai pendapat tapi, untuk itu. Ya kita juga sebenarnya dari market agak ini juga, tapi bagaimana lah itu kan sudah wewenangnya mungkin pemerintah provinsi, DPR. Itu kejadian 2015, tahu-tahu langsung lahir 2016. kanun itu 2016. Dan itu ya kita tidak ada sosialisasi, menerima sosialisasi dan sewaktu itu kita ada mengajukan syarat itu tadi untuk pendirian ini tadi ke Pemda, terus kita diminta dengan mengikuti itu. Terlebih di situ lagi namanya ada harus rekomendasi dari Imam Mukim. Apa itu? Imam Mukim. Kalau kami di Aceh adat ya. Imam yang bermukim ya di situ bukan. ya. Imam Mukim. Bukan. Mukim itu kalau kita dalam ini misalnya dalam teritorial itu ada kemukiman misalnya satu kecamatan itu bisa satu mukim. Jadi ini malah Aceh mau agak lebih ini mungkin setelah pemilu mukim itu akan jadi kayak camat. Camat akan ada menjadi sekretariat. Ini Aceh akan itu saya udah lihat draftnya waktu itu. Nah ini yang menjadi kita sulit melakukan. Biasanya yang namanya tata cara pembuatan kanun sebelum kanun itu ada naskah akademis, ya kan? Ada sosialisasi sebelum dibawa ke DPR. Pranya dulu nih. Nah dijadikan sampel ya harusnya Aceh Singkil yang dijadikan sampel untuk jadikan sosialisasinya. Karena kan kanun mau menyelesaikan persoalan nih sekarang. Nah itu nggak ada, kita nggak diundang, kami pun nggak dimintai pendapat atau gitu nggak ada. Sehingga ketika datang ya itu nggak bisa kita lakukan. Ya tapi itu kan cara menyelesaikan persoalan. Kalau buat mereka cara menyelesaikan persoalan, hapus aja semuanya, udah bubarin aja gitu. Menyelesaikan persoalan. Jadi kalau itu dihapus, Mbak, ini pengalaman saya ketika di Komisi 1. Jadi ini terjadi di GKPPD Sangga Beru. Sangga Beru itu yang di salah satu yang dibongkar. Nah, Sangga Beru itu syarat pengguna sudah cukup. Ya. Waktu itu saya melihat 140-nya dapat ya. Oke, terus? Syarat pendukungnya juga dapat. Oke. Karena di Sangga Beru si lulusan banyak juga umat Muslim. Itu dapat tekenan semua. Jadi pas kita kumpul, ini teman-teman saya kebetulan ketua Komisi 1 kan. Loh, kok dapat ya orang Muslim, kata teman ini. Loh, kok bisa? Oh, Bu Siska, ini kita batalin dulu katanya. Kita tunda rapat. Padahal itu sedang pengajuan mereka yang di Sangga Beru itu kan. Kita tunda rapat. Loh, kenapa ditunda rapat? Ini kita pelajari dulu katanya itu. Kata kawan teman, oke, kita tunda rapat. Rupanya mereka datang ke Sangga Beru nih, anggota DPR, mohon maaf lah nggak saya sebutin, mungkin bisa komunikasi. Kok diteken itu? Kalian yang Muslim nih kafir kalian ini katanya. Itu kejadian, saya bisa katakan itu kejadian. Nah itu udah diteken aja seperti itu. Udah diteken tuh sama umat Muslim di situ. Akhirnya menyembah-nyembah lah yang masyarakat Muslim itu ke orang Kristen ya Pak. Tolonglah dicabut, dihapus nama saya di situ. Seperti itu. Jadi saya katakan di situ ya sebenarnya mereka nyaman-nyaman aja. Dan kalau misalnya bapak-bapak pergi ke Singkil, mbak pergi ke Singkil melihat
gereja di situ, kemudian ada orang Muslim di sebelah atau di mana, kayak mana keberadaan gereja? Ya udah, ada diri aja kan ya. Itu sebenarnya nggak ada masalah di situ. Nggak ada masalahnya. Terbukti dengan salah satunya yang ini tadi kan, yang di Sanggaberu tadi. Gitu. Jadi yang bermasalah sebenarnya kemudian adalah hukumnya, politisinya, orang yang di atas yang syaratnya ini. memenuhi pun tetap nggak. Memang bukan soal syarat sebenarnya. Ada sesuatu di luar syarat itu yang kemudian. Jadi itu kalau istilahnya tuh misi yang memang sengaja untuk digagalkan dari awal gitu, dibikin supaya emang nggak bisa berhasil gitu kan. Karena begini, semenjak 2012 itu, apapun yang kita tempuh kepada pemerintahan di sana, ya sampai saat ini tidak ada hasilnya. Jadi kita nggak tahu lah apa yang, hanya satu mungkin ada harapan kita, karena di dalam beberapa poin perizinan itu di pergub atau di kanon ini kan ada bisa di suatu musyawarah. Tapi kita maunya begini, mengharapkan suatu tokoh yang netral. Karena begini, pemerintah itu kalau membilang kepada saya lah berapa kali rapat, kalau nggak ada masalah dengan umat Muslim nggak apa-apa. Kalau saya teken katanya. Berarti kan intervensi. Jadi gini, saya sekarang jadi bingung sebenarnya gini. Kalau setelah mengikuti rapat-rapat di sana tentang arwah Baleng, kami dengan saudara kami umat Muslim ini lapangan baik kali di desa. Memang ya. Baik kali Bu. Ya, ini baik kali. Baik kali. Nanti di budayanya pesta, di adatnya itu berjalan sama. Cuma dalam hati kita kalau udah kita beribadah, udah gimana lah, was-was sendiri. Jadi kalau saya sekarang ini bisa membayang mengatakan nih, kayaknya pemerintah ini melagakan gitu, membiarkan, mengadu kami ini supaya tetap ini apa gitu, ada perselisihan. Padahal kalau saudara kami masuk kami tanya seperti ya Pak Karim, teman-teman saya di FKUB, tidak masalah. Yang masalah pemerintah tidak memberikan, kan begitu. Nah, begitu rapat dengan pemerintah, ya ini kalau sudah ada semua sepakat dengan semua pihak umat, saya tinggal teken, nggak masalah. Nah kan begitu, disitulah. Jadi makanya beberapa kali rapat, kalau begitu sampai kapanpun disingkirin tidak akan ada izin. Nggak akan ada izin, karena yang lawan pemerintah. Kan begitu. Coba pemerintah contohnya di semua itu aturan kanon, di semua pergub atau SKB 2 Menteri, jadi disebutkan seperti ini dia bahasanya kalau nggak salah saya ya. Apabila poin poin A terpenuhi, yaitu pengguna, poin B pendukung tidak terpenuhi, maka pemerintah kabupaten kota bersedia memfasilitasinya. Membantu. Kan itu disebutkan. Nah artinya begini, di kanon itu dia kalau nggak dapat pengguna di desa itu syaratnya yang 110, boleh mengambil desa tetangga atau kecamatan tetangga. Nah ini harusnya kan pemerintah yang memfasilitasi. Contohnya saya mengajukan gereja saya di Legeci sudah penuh, pengguna berlebih, pendukung tidak. Harus fasilitasi. Ini difasilitasi, dibantu oleh pemerintah supaya dapat pendukung ini. Terkhusus lagi ada kanon, ada rekomendasi dari Mukin. Kalau di sana itu adat Aceh. Nah inilah maunya difasilitasi pemerintah untuk syarat pembangunan ini. Kalau yang terdapat apa yang diungkapkan oleh pemerintah sana? Kalau nggak dapat kalian ini, nggak memenuhi syarat, kalian pindah ke gereja sini. Itu namanya memindahkan, bukan memberikan fasilitas ini. Sedangkan yang gereja di Singkil itu satu pun belum ada yang mempunyai izin. Mau pindah kemana? Mungkin di Sumatera Utara ada ya, di Medan atau di mana, mungkin kami pindah beribadah ke sana lah.
Agak berat di ongkos ya Pak ya? Berat di ongkos. Pluralisme tadi kata musibah di ongkos. Saya membayangkan ini bagaimana. Gini terusin. Ini bagaimana sementara manusia itu, umat Kristen itu beribadah bukan hanya kayak saya ini orang kuat, berjalan, bisa nyetir mobil. Kalau yang udah tua, bertongkat mau beribadah, dia akan beribadah. Bagaimana? Terlebih lagi dia tidak ada kendaraan. Kan ini nggak bisa dibayangkan oleh pemerintah. Cara beribadah itu. Ada anak-anak pagi masih SD gitu. Mungkin pertanyaannya satu tuh, kenapa tuh? Kenapa bisa kayak gitu pemerintah nggak mau aja, maupun syaratnya udah terpenuhi, ataupun kalaupun sudah terpenuhi di penggunanya, kenapa nggak mau memfasilitasi itu kenapa? Coba saya Ibu yang di pikir DPRD karena memang pernah. bupatinya itu nggak sadar dia itu sebagai kepala di dalam segala urusan. Jadi hanya butuh keberanian, dan yang namanya kepala jangan mudah diintervensi. Kemudian yang namanya kepala juga jangan takut kehilangan konstituen. Itu yang harus ada sekarang di Aceh Singkil. Kepala daerah yang berani menyelesaikan persoalan ini. Karena kan jalannya sudah banyak. Ketika kanun tidak selesai, kan ada jalan yang lain. Bahkan 79 sudah pernah ditempuh, 2001 sudah keluar kesepakatan. Ya, kenapa nggak sekarang kita buat? Oleh pemerintah yang harus memang ini harus yang hadir itu memang harus kepala daerah. Nggak bisa kayak kita ini, siapa yang percaya? Harus ada kepala daerah, ayo masyarakat kita kumpul, kita selesaikan persoalan ini seperti apa. Ya itu harus berani memang. Jadi masalahnya di kepala daerahnya nih. Iya harus berani. Tapi update yang sekarang ya, yang terakhir ini tentang untuk pembuatan syarat izin ini tadi, ini kan begini. Karena saya dulu berpikirnya ini lucu ini. Saya pikir kenapa? Begini, ini di Singkil, di waktu pembongkaran dia SK-kan oleh Pemdanya. Iya, rame-rame. Rame-rame dibawa Satpol PP. Penyelesaian nggak bisa, sekarang ini dilimpah ke provinsi. Nah sekarang ditangani provinsi, ada tim TP4 namanya di provinsi untuk penyelesaian ini. Nah sekarang TP4 udah bekerja, namun bekerja ke lapangan, tapi hasil juga belum ada. Ini udah berjalan 2 tahun ya, udah berjalan 2 tahun, belum ada juga kejelasan seperti apa. Apakah masih bisa kami mengajukan atau masih bisa kami mempunyai rumah ibadah atau tidak di Singkil ini. Nggak ada, belum ada dapat hasilnya. Nah terakhir kami pertanyakan kepada pemerintah, kepada pemerintah provinsi, waktu itu dibilang ini sudah dijilid, tinggal kita serahkan ke gubernur supaya nanti gubernur itu membuat suatu keputusan, begitu. Nah itulah keputusan itu nggak ada sampai sekarang. Jadi ya bagaimana kita kan ini apalagi loh ini mau dapat tahun-tahun politik ini, ya kita agak ngeri-ngeri sedikit juga. Pak, kalau saya punya usul Pak, itu tukang jilidnya suruh cepet Pak, kelamaan jilidnya. Ini jilid di mana? Lama amat. Jangan setahun ya. Nggak tahu wah kelamaan jilid nih, aduh. Jadi Atau gimana nih? ternyata ini kesalahan tukang jilid. Fotokopiannya nih. Jangan-jangan buka tukang jilidnya lebih cepet kali ya. Ini perusahaan-perusahaan. Kayaknya tukang jilidnya sama yang fotokopi ini ya. Ini apa namanya berkas-berkas dokumen-dokumen orang hilang itu kayaknya. Oh iya. Lama soalnya. Balik-balik lagi tuh. Iya. Aduh. Tapi gini, kalau gitu pertanyaannya kenapa sih mereka masih takut gitu? Kan tadi dibilang katanya butuh kepala daerah yang berani. Emangnya kenapa mereka masih takut? Ya kalau menurut saya memang bukan kepala daerah ya, itu yang pertama. Bukan kepala daerah mereka? Apa dong? Saya kalau ditanya. menurut dia, Itu. Oke. Yang kedua, ya pastinya mungkin ada, karena ini traumatik mungkin ya. Waktu dulu penyegelan itu kan rame-rame ya. Rame-rame demo yang masyarakat itu disegel. Kemudian dibuka 2012. Kemudian 2015 itu diawali dengan demo dulu. Demo dulu ya. Demo dulu tuh dengan yang saya tadi anak-anak remaja kumpul-kumpul lah demo ke kantor bupati. Saya namanya lupa organisasinya waktu itu. Mengatasnamakan pemuda lah, pemuda Islam. Islam ya. Itulah. Apa itu namanya yang jelas ada tuh.
Jadi mereka demo itu wajib di semua gereja itu wajib ditertibkan, nggak pakai izin waktu itu belum ada bahasa ini. Ditertibkan yang emang berantakan emang. Hah? Kenapa harus ditertibkan? Kayaknya berantakan. Tidak mempunyai izin Bu katanya. Nggak punya izin, nggak punya kesepakatan. Kesepakatan dulu itu satu gereja 3 undung-undung. Empat undung, satu gereja 4 undung-undung. Nah ini sekarang sudah banyak sekali. Nah begitulah dulu isunya. Demo itu memang. Itu memang benar demo. Dan memberikan ultimatum Bu kepada pemerintah. Ya, 3 apabila hari, 2 minggu, 2 minggu. Pemerintah bertindak, maka kami akan bertindak sendiri. Ya betul. Iya benar itu. 2015 itu ya? Itulah pembangkangan itu. Aku mau nanya deh Bu Fida, ini kan Bu Fida kan dari Muslim ya, meskipun katanya Bu Fida sering dicap kafir gitu ya. Aku mau nanya, kalau Bu Fida itu kemudian sebenarnya melihat memang yang demo itu adalah perwakilan dari teman-teman Muslim di sana, gitu, suara Muslim di sana, atau sebenarnya enggak? Memang mereka Muslim, tapi enggak maksudnya apakah mereka memang mewakili suara Muslim di sana, memang suara Muslimnya memang begitu, sebenarnya nggak mau dan berusaha tutupin semuanya, atau kalau perlu nggak ada kalau gereja, saya atau lihat sih apa dari mereka yang semua yang ikut itu tak representatif. Tak representatif dari seluruh umat Muslim yang ada di Aceh Singkil. Karena yang pertama mereka juga tidak tidak duduk rapat dengan beberapa organisasi-organisasi seperti NU, Muhammadiyah, kan banyak tuh di sana organisasi seperti itu, Ansor juga ada. Jadi artinya kan mestinya itu dibahas dulu dong di organisasi-organisasi Islam terhadap proses ini. Tapi mereka kan waktu itu saya nggak tahu lah dimotori dengan siapa, diberi brand pencucian otak lah mungkin itu dengan ide itu entah siapa gitu, karena memang mereka cukup mendesak sekali pemerintah kabupaten itu sampai diberi ultimatum sampai diberi ultimatum itu, sehingga mereka kok kayak saya bilang sih kayak udah mau mendorong ini sudah macam mau perang saja mereka itu begitu resahnya dengan keberadaan gereja itu. Kenapa begitu resahnya mereka dengan keberadaan gereja? Kok saya pikir kenapa nggak resah kali dengan orang yang mabok misalnya di sana gitu. Padahal kayak tadi katanya Pak Tigo ya, gerejanya bahkan udah ada sebelum negaranya merdeka gitu ya. Dari zaman Belanda ya waktu itu tadi katanya Pak Tigo. Pak Tigo ada dari zaman Belanda ya? Saya nggak Bu. Ada Tigo. Pak Tigo agak tua ya Pak Tigo ya. Enggak, cuma itu saya lihat di buku pernikahan nenek saya yang udah nikah di Aceh. Pak Tigo dulu datang waktu pernikahannya. Enggak, lihat dokumennya Bu. Dokumennya sekarang. Jadi itu terbukti dengan adanya PT Sopin. Ya. Apa itu? PT perusahaan sawit yang dari Belgia. Itu kan PT yang tertua itu di Indonesia. Sampai sekarang. Nah, jadi itu kan pasti mereka membawa karyawan dari luar daerah, dari Jawa. Jawa kan nggak semuanya juga Muslim, ada juga yang Katolik kan. Nah, jadi mereka ya banyak pinak di situ. Apa sih untungnya nolak-nolak gereja kayak gitu buat bupati, buat pemerintah itu? Untungnya apa sih? Kok saya sih nggak ada untungnya. Hah? Nggak, gimana Pak? Ada nggak sih? Mungkin gara-gara kalau ada gereja gitu, kemudian jadi buat pemerintah daerah apa masalahnya kalau saya rasa kalau buat pemerintah nggak ada. Nggak ada untungnya. Yang ada rugi ributnya yang ada. Yang ada rugi. Menurut saya ya. Iya. Karena begini, kalau ditutup gereja itu yang gereja yang ditutup itu yang dibongkar itu bisa memberikan kontribusi kepada pemerintah secara uang umpamanya untuk membangun yang lain di Singkil nggak ada. Yang ada rugi pemerintah Aceh Singkil. Hampir 8 miliar tuh habis hanya urusin gerejanya toh. Iya. Kenapa 8 miliar? Ya, bagi-bagi dong, ke polisi, ke ini pengamanan segala macam lah. Pokoknya itu terbukti dalam buku APBK. Ya, itu lagi yang pasca komplit itu saya kan selalu bilang itu ada dibuat anggaran itu umpamanya dari rapat-rapat untuk apa yang 1,5 miliar umpamanya. Itu kita umat Kristen nggak ada menerima. Sementara ditulis di situ di SK, karena saya SK percepatan perdamaian di SK oleh Bupati untuk membantu rekonsiliasi. Dana rekonsiliasi korban konflik 2015 itu dananya dari provinsi yang ditransfer ke daerah. Iya, udah itu kami kan nggak dapat. Memang umat Muslim aja yang berkonflik? Nggak ada umat Kristen. Ini kan berkonfliknya katanya kan padahal nggak berkonflik. Sebagian aja.
Karena ini unik loh, kalau kami di Singkil ini bagaimana dibilang kehidupannya sangat akur sekali di masyarakat bawah ya. Karena gini Mas, saya 3 bersaudara 1 perempuan, itu adik saya kandung tuh Muslim. Udah itu nenek saya 7, 6 Muslim, 1 Kristen, itulah nenek saya. Ini semua keluarga besar ini bergabung terus. Nah makanya kita ini bagaimana ini? Di Singkil. Semua juga di masing-masing kami begitu. Karena sudah turun-temurun memang di Singkil. Bu Vida, ini kan katanya gini, mau 2024 ngelihat ini nggak sih presiden baik atau enggak nih malahan? Apa sih yang sebenarnya dibutuhin nih buat 2024-nya? Ada harapan apa enggak? Sekarang kan dipimpin PJ ya, PJ Bupati. Seharusnya itu Bupati kemana? Kan PJ kan udah selesai. Oh, udah selesai. Jadi sekarang PJ Bupati itu dari Banda Aceh. Dari Banda Aceh seharusnya kalau kita melihat itu pasti berani lah, karena tidak ada kepentingan politik di situ. Jadi sebenarnya dia bisa jadi orang yang di depan, orang yang di depan untuk melihat udah sampai di mana proses-proses tentang dialog tentang apapun itu masalah gereja. Harusnya dia bisa berada di depan, karena dia toh nanti kan balik ke Banda Aceh, nggak ada apapun, malah meninggalkan sesuatu yang fundamental mungkin nantinya untuk di Aceh Singkil itu, agar tidak menjadi warisan yang nanti akan meledak lagi. Meledak lagi dari tahun 79 atau 2001 perjanjian yang meledaknya di 2015. Nah, ini mungkin bisa PJ Bupati itu berani ide apa yang akan kita buat. Kalau kanun tidak memungkinkan, kan tidak mungkin kita harus biarkan terus. Nah, ide apa? Mau kesepakatankah seperti dulu yang akan dievaluasi nanti setiap berapa puluh tahun, atau setiap pertambahan penduduk, atau bagaimana gitu. Kan itu harus kita selesai. Jadi izinnya itu bukan izin secara aturan, tapi izin secara kesepakatan Muslim dan umat Muslim dan lain semua di situ, yang mungkin bisa saling membubuhkan tanda tangan prasasti itu nantinya. Harusnya begitu. Nah, mengawali itu semua saya sempat bicarakan. Mengawali itu semua sepertinya kita harus ada pesta adat lah. Karena terkenal tuh kalau di Aceh Singkil, kalau habis konflik, kemudian habis tabrakan misalnya, itu harus ada adat-adat yang kita. Nah, misalnya kalau ini, ayolah kita pesta semuanya seluruh Aceh Singkil. Ini harus bupati memang potong kerbau kita, misalnya begitu. Ya, tapi begini Bu Siska, begini. Sebenarnya sangat kerbunya nggak pesta tuh, Bu. Ya nggak pesta, kerbunya dimakan. Sebenarnya sangat kita inginkan sekali ini kan hati dulu. Iya, benar. Meredamkan hati. Di Singkil ini kan banyak potensinya. Jadi kalau dia tidak aman, ini sangat rugi. Karena di Singkil itu wisatanya di Pulau Banyak itu sangat luar biasa. Bagus. Nah, dia begini. Sebenarnya kalau harapan kami lah dulu dari umat Kristen seluruhnya, baik Katolik di Singkil, yang penting kami bisa dapat izin. Dia begini, itu umat Kristen sekarang sudah ada 14.000 lebih. Itu gereja 24. Baik dia di dalam terata atau tenda, baik yang masih ada, kan begitu. Nah sekarang itu dipikirkan oleh pemerintah lah, yang 24 ini cukup enggak? Kalau 30% aja manusianya beribadah, cukup enggak dengan 24? Nah, saya kadang-kadang begini, saya baca ya di perjanjian antara RI dengan GAM di Helsinki, bahwa ada beberapa poin, tapi saya mungkin ini saya salah atau mungkin salah baca, tapi pasti memang begitu. Itu ada beberapa instansi yang ditangani oleh pemerintah pusat, yaitu agama. TNI, Polri, kehakiman, agama, kan begitu. Nah, agama ini kan termasuk juga rumah ibadah. Nah, seharusnya ini pemerintah pusat, saya pun nggak tahu tahapan namanya bagian-bagiannya, tapi yang jelas Menteri Agama ya, Menteri Agama itu harus di sana. Langsung aja ambil alih. Tapi katanya mau dia itu diubah tuh peraturan perber dua menteri agama sama menteri dalam negeri tahun 2006 mau diubah. Ubahnya kapan? Itu mungkin Mai punya cerita tuh. Namanya. Ubahnya kapan? Jadi itu memang keinginan dari kementerian. Ya udah ada beberapa kali dengar
keinginan, tapi selalu kemudian terbentuk karena sekali lagi itu bukan hanya SKB satu menteri, gitu. Ya, 2 menteri. Satu menteri. Jadi, menteri, jadi kalau kebentuk, kalau yang satu mau, satunya enggak, jadi kita semua tahu yang mana yang enggak, ya kan? Tanpa perlu nyebut. Nah, jadi tapi pertanyaan saya gini, Pak Tigor jauh-jauh datang dari Singgil ke Jakarta. Iya. Bu Siska juga gitu, dari tadi curhat, gibain pemerintah. Susahnya di sana. Wis kita sih happy aja, karena tugas kita memang menggibahi pemerintah gitu. Tapi pertanyaannya kemudian nih teman-teman yang ada di Jakarta, teman-teman yang ada di daerah lain di Indonesia, ini bisa ngapain? Bisa ngapain buat itu? Buat ngapain? Ya, yang paling kami butuhkan sebenarnya itu paling tidak mendukung agar pemerintah kabupaten itu lebih beranilah mengambil, karena upaya itu udah banyak. Dialog itu udah banyak berkali-kali. Menganalisis, peneliti, semuanya sudah banyak. Jadi kan referensi pasti sudah ada di situ. Mungkin tidak juga di-share ke masyarakat. Mungkin mereka sudah ada langkah-langkah itu. Tolonglah perlu berani. Viralkan nggak kayak si Bimo? Perlu sekali supaya pemerintah kita Bimo itu berani. Itu yang di Lampung itu loh, yang jalan bolong itu. Gitu. Iya, itu. Jangan perlu diviralin. Gitu. Nggak apa-apa nih nanti ke Ibu. Nggak apa-apa. Saya pikir itu mungkin malah membuat semangat pemerintah kabupaten. Oke. Itu. Saya pikir itu. Karena mereka juga takut. Sekarang ini masih dikategorikan daerah intoleran. Itu sehingga beberapa investor yang memang WA aja nggak jadi. WA yang Uni Emirat Arab itu kan. Bagaimana mereka mau membeli pulau? Kemudian kan pasti ada wilayah lokalisasi di situ, mau seperti apa, orang hotel segala macam. Kan pasti terbentur juga di itu. Nah, khusus Singkil memang agak lebih longgar tentang syariat Islam, karena di sana kan multi etnik, multi agama. Nah, tidak begitu kalilah sampai nggak boleh pakai nggak boleh pakai celana, nggak boleh duduk ngangkang. Nah, itu nggak sebegitu kalilah kalau di Singkil. Iya kan? Di Singkil nggak sebegitu kali ya Pak ya. Karena Ibu tadi minta apa sih? Ya, kan gitu. Apa sih harapan kepada teman-teman yang atau dari luar, ya ya kalau kami harapannya, kalau memang harapannya hanya satu, kami diberikan izin rumah ibadah. Ya. Kalau izin beribadah, ya saya rasa itu nggak ada yang melarang. Nggak melarang. Seperti saya bilang tadi, jangankan umat Muslim, umat apapun tidak pernah ada melarang saya beribadah. Ya. Tapi bagaimana Dengan rumahnya? saya beribadah, tidak ada rumah ibadah diberikan izin, beribadah dalam tenda. Nah, harapan kami, kalaulah tidak bisa melalui contohnya peraturan entah apapun dari Jakarta ini, tidak ada bisa melalui kanun Aceh atau apa, mau izin apapun, yang penting diberikan sesuai dengan hak kami beribadah di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Kalau kami umat Kristen Aceh Singkil dianggap warga negara Indonesia. Kalau nggak kami deportasi aja ke Singapura, umpamanya semua yang dari Singkil kan. Dibiayai tapi ya. Oke. Itu. Dan lebih kami Hebat lagi. ya kan gitu. Oke. Mas Awi. Yes. Makanya itu sebabnya kenapa kafir nggak bisa masuk Kenapa? surga. Kenapa? Masih masuk neraka. Kenapa? Ya nggak pernah ibadah. Karena nggak ada tempat ibadahnya. Ya kan? Nggak ada izinnya. Makanya Pemerintah itu yang nggak membuat orang nggak bisa beribadah itu sedang menggantikan perannya itu tuh setan-setan. Karena harusnya kan Mengkafirkan orang ya. jadi kan sebenarnya maksudnya gini ya kan, ini kan mereka juga punya hak ibadah, semuanya punya hak ibadah. Dan gini, kalau tadi dibilang sama Bu Siska, biar kepala daerahnya nggak takut lagi, kita temenin ya Pak ya Pak Bu, dua nggak usah takut, kita temenin semuanya. Jangan takut. Hamburger membuka diri untuk kemudian, ayo, namanya hak itu kan bagi saya kalau di konstitusi, kalau memang itu urusan negara ya itu hak beragama itu individu kok. Jadi setiap orang punya hak. Ini sudah banyak proposalnya, udah banyak ininya, tapi kemudian tetap nggak bisa. Biar nggak rugi, biar jangan Aceh Singkilnya yang rugi. Cabut Perber 8 dan 9 ya tahun 2006 untuk pendana rumah ibadah. This is call-nya. Pemda Aceh Singkil, kita bersamamu, ayo berani. Thank you so much. Terima kasih Sampai semuanya. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Podcast Joki Planet Prime.
Jok Sampai ketemu. Bye. Khusus sampai ketemu lagi.